Sama laki-laki gimana, Ustaz? Kalau dia berhubungan tapi belum sempat masuk dan dia berhenti. Nah, maka keadaannya kedua. Kalau dia melakukan misalnya berpedang-pedangan nih kan, berpedang-pedangan dan ternyata keluar, dia tetap mandi. Kenapa? Dia wajib mandinya bukan karena berhubungan badannya, tapi karena keluar air maninya. Paham ya? Paham gak nih? Nah, agak vulgar memang fikih itu memang kayak gini ya. Jadi langsung, ya Allah itu saya di masa lalu, ya Allah ampuni saya. Nah, itu bagus saja kalau mau istighfar, bagus saja silahkan. Ini yang pertama, jadi dia wajib mandinya bukan karena dia melakukan hubungan badan, tapi karena apa? Keluarnya mani. Keluarnya mani. Karena dikatakan hubungan badan itu yang mewajibkan seseorang untuk mandi itu adalah ketika laki-laki berhubungan badan dengan wanita, baik yang sah ataupun yang diharamkan sama Allah. Kalau yang sah itu dengan suami istri yang halal. Misalnya kalau yang haram, ada kayak dengan suami istri tapi haram. Ada suami yang berhubungan badan dengan istri tetangga. Walaupun statusnya istri, tapi istri tetangga. Itu haram tuh ya. Nah, tetap aja mau halal mau haram ketika laki istri si laki dengan perempuan ini ketemu, maka wajib sudah mandi. Nah, yang kedua, kalau dia pedang-pedangan tapi ternyata nggak sempat keluar, maka tidak wajib baginya untuk mandi. Ustaz, kalau gitu enakan pedang-pedangan. Astagfirullahaladzim pikirannya. Baik. Paham di sini ya? Nah. Terus kalau haid itu hadas apa? Besar. Kalau mimpi basah? Baik. Jadi udah paham ya, pokoknya kalau hadas kecil itu ya pipis, buang air besar, buang angin, itu masuknya hadas kecil. Baik. Itu namanya hadas. Nah, sekarang najis. Najis itu bendanya. Dan najis juga ada pembagiannya. Pokoknya gambarannya gini, kalau ingin toharoh, berarti kita ngomongin air. Udah. Terus ngomongin apa? Najis. Ngomongin hadas. Hadas sudah kita bahas nih. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Yang kedua atau poin ketiga itu berkenaan dengan apa? Dengan najis. Najis juga ada pembagiannya. Ada najis yang mukhaffafah, najis yang ringan, najis yang mutawasitoh, najis pertengahan, terus najis mughaladhah, najis yang besar. Sederhananya, najis mukhaffafah itu najis yang kalau kena kita nggak mesti basuh pakai air, cukup dipersihkan air. Dan itu cuma berlaku satu aja, sudah, biar nggak bingung, cuma satu aja. Siapa itu? Bayi laki-laki yang belum makan dan minum kecuali air susu ibunya. Itu aja. Ya, dan 2 tahun nih, sebelum 2 tahun. Tapi kalau sudah 3 tahun gitu ya, udah bangkotan kayak gitu ya, tetap aja najis. Nah, misal ada bayi nih baru lahir, terus jam 2 dia lahir, jam 3 dia pipis. Nah, ternyata percikannya kena baju jamaah sekalian. Nah, ini nggak usah dicuci, nggak apa-apa, dipercikan apa? Air. Kenapa? Karena dia masuknya kategorinya apa? Najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Bayi laki-laki. Berarti buat perempuan nggak masuk. Kalau bayi perempuan kena nih baju kita, maka wajib untuk apa? Dialiri air. Ustaz, saya kena kencing bayi, Ustaz. Banyak. Ya enggak, Ustaz, cuma basah segini gitu ya. Itu bukan dipercikan lagi kalau gitu ya. Jadi percikan air sama jumlah air yang ada di sini ya banyakkan jumlah najis mukhaffafahnya. Maksud saya itu kalau kena percik ujung-ujungnya percikan air. Tapi kalau sudah kena basah kayak gitu enggak usah dipercikan air. Dicuci lah. Nah, bisa dipahami ya. Yang kedua, najis mutawasitoh, najis yang pertengahan, yang mewajibkan seseorang itu mengalirkan air. Misalnya nih, jamaah pas lagi di kampung olahraga, ya kan, masuk ke sawah gitu kan, nggak pakai sendal, terus nginjak sesuatu yang berproduksi. Nggak usah dibayangin, ya kan jamnya makan siang nih kan. Nah, nginjak, ya Allah, kok hangat gitu kan. Nggak ditengok penasaran, ya kan, ditengok tapi nggak sanggup gitu ya. Nah, diinjak tuh. Nah, ini kena najis apa? Najis ringan atau yang sedang ya. Jadi nggak bisa kita misalnya nggak apa-apa, ini najis ini aja kok, najis sedang, terus masuk ke rumah nggak pakai dicuci misalnya. Tetap harus dicuci pakai air yang mengalir, dicuci. Terus misalnya kena air kencing juga sama. Misalnya temannya lagi kencing di jalan, dikagetin sama kita. Hayo, dia ngebalik terus kena di celana kita. Nah, itu najis apa? Pertengahan, najis yang mutawasitoh. Dan dia harus tetap dicuci menggunakan air. Nah, sedangkan najis mughaladhah adalah najis yang besar. Najis yang terdapat pada apa? Air liur anjing dan juga babi. Ustaz, babi juga air liurnya sama. Ya.
Dan kalau kena kulitnya gimana? Kan ada yang bilang, Ustadz dalam mazhab yang lain boleh loh Ustadz nyentuh anjing sebentar. Misalnya kita ambil pendapat Imam Malik. Ya, Imam Malik yang membolehkan seorang itu memelihara anjing. Tapi ingat, Imam Malik juga tidak memelihara anjing. Tapi Imam Malik ini berfatwa, memberikan fatwa kepada murid-muridnya yang dia biasa berburu untuk menjaga ternak dan sebagainya. Nah, itu yang diperbolehkan. Tapi kalau untuk tidur bareng sama kita, ada yang bilang kemarin, Ustaz, anjing itu kan yang najis liurnya. Betul, saya bilang. Kalau saya megang bulunya kan nggak apa-apa. Baik, sebentar. Saya itu punya kakak aja, Mas. Kakak saya ini perawat. Dia pernah ikut acara satu seminar berkenaan dengan masalah najis. Ya, masalah najis. Nah, beliau menyampaikan gini, Riz, ya coba lihat anjing. Anjing itu najis apanya? Secara hukum fikih dia kan bukan orang pondok, tapi dia perawat. Saya bilang anjing itu najisnya itu di liurnya. Nah, kalau ada orang yang bilang boleh nyentuh bulu anjing, gitu ya, boleh nyentuh bagian belakang atau di atas dan sebagainya dengan alasan itu nggak ada liurnya, maka apa yang bilang? Kenapa? Anjing itu kalau sudah gatal banget di bagian kepala atau bagian belakang, ya, dia nggak langsung garuk, dia akan menjilati dulu bagian lengannya, dia jilati dulu baru kemudian digarukan. Oh, pantaslah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i semua anggota dari anjing itu semuanya najis. Sekarang pertanyaannya kan sederhana, bagian mana kira-kira yang dari bagian anjing itu yang nggak kena air liurnya? Kira-kira aja bagian yang mana? Hah? Mata, kan tadi udah bilang dijilat baru dia akan garuk. Ya Allah, ya. Yang lain ada alasan itu bagian belakangnya nggak kena. Baik, anjing itu sama dengan kucing. Kalau dia sedang birahi, dia sedang sayang-sayangnya, dijilat nggak sama temennya? Dijilat. Jadi rasa-rasanya betul lah kalau kita mengambil mazhab Imam Asy-Syafi'i bahwa semua anggota bagian dari anjing itu adalah najis. Karena tidak ada satupun rasa-rasanya ruang bagi binatang yang bernama anjing ini yang tidak terkena jilatannya. Seperti itu ya. Nah, ini baru sampai kemana? Baru sampai ke najis, hadas, dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bagaimana cara untuk membersihkan diri dari najis dan juga bersuci dari hadas. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.